Oke semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Rofik dan teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nicholas Rian Prawira dengan 3 digit NIM terakhir 004 dari TRO angkatan 2023. Di video kali ini kita akan membahas materi yang sangat krusial, sangat penting, dan jujur aja ini cukup seru sih kalau kita udah paham alurnya. Kita masuk di pertemuan 4, yaitu kita bakal membahas mengenai simulink permodelan dan kontrol PID pada praktikum sistem pengendali elektrik. Fokus utama kita itu ada di lebih ke simulink permodelan dan kontrol PID-nya, teman-teman. Kenapa sih ini penting? Karena kita sebagai engineer itu atau calon engineer itu tuh kita nggak mungkin ya langsung melakukan trial and error di alat yang asli. Bayangin aja nih teman-teman, kalau kita itu main-main sama tank level control atau kita main-main langsung dengan motor beneran. Misal nih kita akhirnya salah tuning atau salah konfigurasi. Tentunya efeknya itu sangat besar ya, sangat ini deh, sangat tidak baik. Misal di tank level control nanti kita bisa membuat airnya tuh bisa luber kemana-mana, bahkan konslet. Nah ini kan bahaya nih. Makanya kita nih perlu permodelan sistem dinamis. Sesuai dengan slide yang saya tampilkan sekarang nih, hari ini saya akan mencoba untuk membedah 4 sistem utama. Kita nggak cuma bakal lihat gambar, tapi kita juga bedah sistem matematisnya. Kita bedah blok diagramnya, dan kemudian di beberapa kondisi kita melakukan simulasi, teman-teman. Jadi untuk 4 menu yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama itu model tank level atau pengendalian level air. Kemudian yang kedua ada model mesh spring damper atau sistem pegas massa. Yang ketiga ada model DC servo motor. Ini tuh bagian favorit saya. Kenapa? Karena di sini ada penggabungan antara elektrik dan mekanik. Dan yang keempat adalah quarter car model atau sistem suspensi pada mobil. Nah, tentunya kita bakal melihat juga nih bagaimana controller PID ini bekerja di sistem-sistem tersebut. Jadi ini, siapkan kopi, cemilan, dan lain-lain untuk kita deep dive di video kali ini, teman-teman. Oke, bisa langsung kita next saja. Di sini ada masuk ke kasus pertama, yaitu tank level. Kelihatannya kan simpel nih, teman-teman. Ada tangki, terus ada air masuk, ada air keluar. Tapi kalau kita lihat persamaannya di sini, ini tuh ada logika fisika yang harus kita terjemahkan ke rumus matematis. Coba nih perhatikan persamaan yang ada di sini. Q2 kurangi Q1 sama dengan AH dot. Ini tuh bacanya gimana, teman-teman? Nah, jadi Q2 ini tuh debit masuk. Kemudian Q1 ini debit keluar. Nah, ini kita ingat-ingat terlebih dahulu. Selisih antara air yang masuk dan keluar itu tuh akan mempengaruhi laju perubahan ketinggian air atau dH per dt. Ini nanti dikalikan dengan luas penampang tangki atau A. Jadi kan cukup masuk akal, teman-teman. Untuk rumusnya Q2 kurangi Q1 itu tuh selisih air yang keluar, terus kemudian A kali H dot itu tuh adalah laju perubahan ketinggian air yang H dot dikali dengan luas penampang. Nah, kalau semisal air yang masuk itu lebih banyak dari yang keluar, atau Q2-nya itu lebih besar dari Q1, maka H dot-nya atau laju perubahan ketinggian air itu semakin naik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nilai luas penampang tangkinya tentu akan sama nilainya.
gitu, tetap sama dan nggak akan berubah-ubah. Nah, tantangannya tuh gimana sih caranya kita masukin ini ke Simulink, teman-teman. Mari kita lihat ke ini, ke diagram blok di slide 5 ini, teman-teman. Di sini itu udah ada blok gain, ada blok sum, blok integrator juga gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung ke MATLAB-nya saja, teman-teman. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk Simulink-nya juga. Di sini model tangki. Di sini ada sistemnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh kenapa sih kita butuh integrator ya, teman-teman? Ini kalau di sini sebenarnya ada integratornya sini. Itu ada di bagian sini. Dia ada di bagian sini, teman-teman. Ada di bagian controller lah. Itu sebenarnya secara simpel tuh kenapa kita perlu uh, integrator dan lain-lain itu karena persamaan aslinya itu dalam bentuk turunan atau H dot atau DH per DT. Sementara kita itu pengen tahu nilai tinggi airnya secara real time. Jadi turunan ini kalau diintegralkan hasilnya adalah fungsi dari aslinya. Makanya output dari integrator itu adalah H atau level air, teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa melihat implementasi counter proporsional. Nih, di mana ada feedback balik ke depan. Hal ini tuh intinya kita ngasih tahu sistem bahwasannya tinggi airnya sekarang tuh segini loh gitu loh. Terus kalau dibandingin sama set point atau tinggi yang kita mau, itu tuh gimana hasilnya? Apakah sesuai atau enggak? Nah, kalau kita cuman pakai proporsional, biasanya itu ada steady state error. Airnya ini nggak bakal pas banget di garis yang kita mau atau nilai di set point kita. Pasti bakal ada selisih sedikit. Nah, nanti di bagian PID kita bakal membahas gimana cara ngilangin error itu pakai integral. Dan kalau di sini kita lihat, di sini ada proses, teman-teman. Ini ada integrator, terus kemudian di sini ada model tangkinya. Mungkin kalau misal kitaran di sini, teman-teman perlu diperhatikan ya, ini bahwasannya kalau misal ini kitaran, tetapi untuk hasilnya seperti ini itu dihasilkan karena ada error, teman-teman. Errornya di sini kenapa? Karena parameter-parameter di sini atau variabel yang ada di sini itu belum didefinisikan. Nih, masih ada tanda pentung merah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus meran yang ada di sini dulu untuk parameter ini kita run. Nanti di workspace bakal ada muncul parameter seperti ini A, KA, KE, KV, N, dan R. Setelah itu kita bisa langsung meran ini. Tuh. Oke, ini untuk hasil run ini set point-nya, controller, ini feedback, loop, dan ini adalah scope-nya. Untuk hasil scope-nya adalah seperti ini, teman-teman. Seperti yang telah disampaikan bahwasanya di kontrol proporsional ini tuh nilai daripada ketinggian air itu nggak bisa sesuai dengan tingginya set point yang kita inginkan, teman-teman. Kenapa? Karena ya kontrolnya cuma proporsional, nggak ada integral maupun derivatornya. Kemudian mungkin kita lanjut yang kedua, teman-teman. Di sini tuh adalah mesh spring damper, teman-teman. Hal ini adalah textbox example ya, banget buat anak teknik mesin ataupun teknik elektro. Bayangkan nih, teman-teman, sebuah balok bermasa M diikatkan dengan pegas K dan ada peredam kejut atau damper atau C. Persamaannya adalah hukum Newton 2. Sigma F sama dengan
M kali A. Gitu. Di slide tersebut itu kurang lebih tertulis nih, MY dot dot ditambah CY dot ditambah KY sama dengan KX. Y double dot atau M ini massa. Y double dot ini tuh percepatan. Terus kemudian untuk CY untuk Y-nya ini itu tuh kecepatan dan Y ini untuk posisi, teman-teman. Jadi gaya inersia ditambahkan dengan gaya redaman ditambahkan dengan gaya pegas itu sama dengan gaya inputnya atau KX. Hal ini tuh simple tapi powerful, teman-teman. Kemudian di sini ada dua cara, teman-teman, untuk bikin desimulink. Cara pertama tuh yang seperti ini. Kita bangun manual pakai blok integrator. Karena ini tuh persamaan ada di orde 2, di mana ada turunan kedua atau percepatan, kita tuh perlu dua buah integrator berderet. Integrator pertama digunakan untuk mengubah percepatan jadi kecepatan. Integrator kedua digunakan untuk mengubah kecepatan jadi posisi. Dan ada cara yang kedua adalah kita pakai transfer function di sini. Coba kalau lihat kotak isinya nih, teman-teman. Kalau kita lihat kotak isinya tuh sebenarnya ini sih. Pas misal kita lihat tuh ini ya, di sini ya. Transfer function ini tuh ada isinya tuh 40.000 per 25S kuadrat tambah 150S tambah 40.000 itu. Jujur cara kedua ini tadi berarti yang cara pertama, ini yang cara kedua. Untuk cara yang kedua ini jauh lebih rapi lah buat obrolan kita hari ini. Kita nggak perlu narik kabel feedback yang ribet. Kita juga tinggal Laplace-kan persamaannya, dapat fungsi Ale atau transfer function, kemudian masukin koefisiennya, dan akhirnya selesai. Di video ini saya tunjukin mungkin perbandingannya ya. Kalau kita run simulasinya, hasil grafik 1 dari cara 1 yang manual dan hasil dari grafik 2 yang caranya itu juga transfer function ya, itu harusnya berimpit atau sama persis, teman-teman. Nah, kalau beda berarti ada yang salah hitung di aljabar block diagramnya. Mungkin di sini saya juga sudah mempersiapkan ya, teman-teman, untuk spring damper nih. Nah, spring damper ini tuh ini tadi sudah saya sampaikan untuk kotak transfer function. Yang di sini ada mux atau multiplexer, di sini ada output. Mungkin kalau misalnya gitaran di sini kita lihat hasilnya. Scope 2, untuk scope 1, ini untuk scope. Nah, kalau dilihat, teman-teman, hasilnya ya lumayan mirip. Di sini menunjukkan bahwa spring damper ini tuh yang awalnya getarannya itu sangat besar ya, teman-teman. Kalau saya lihat sekilas ya, getaran sangat besar, terus kemudian dia akan dikurangi, semakin dikurangi damper. Dia akan berfungsi sebagai damper, kemudian dia akan stabil di angka 1. Oke, mungkin begitu saja. Kita habis ini tarik nafas terlebih dahulu, teman-teman, karena kita masuk materi yang agak berat nih. Agak lumayan berat. Jadi di sini kita bakal membahas mengenai DC servo motor, teman-teman. Oke. Tuh,
DC servo motor ini tuh kenapa sih kita bisa dibilang seru, karena ini bridge atau jembatan antara dunia elektrik dan dunia mekanik nih. Nah, di sisi ini tuh kita punya dunia listrik nih, di mana ada tegangan, kemudian ada hambatan, ada induktansi, dan persamaannya kita menggunakan hukum Kirchhoff atau KVL. V sama dengan I kali R tambah L I dot tambah E di sini. Di sisi kanan kita juga punya dunia mekanik nih teman-teman. Motornya muter, terus kemudian punya torsi, terus kemudian ada momen inersianya, dan ada gesekannya. Persamaan ini menggunakan hukum Newton untuk rotasi. T atau T sama dengan J J0 double dot ditambah B theta dot. Ini. Nah, yang bikin sistem kita jenius itu tuh terletak pada variabel E dan T di sini. Listrik itu menghasilkan torsi. T sama dengan KT kali I. Nah, dan arus motor listrik ini yang membuat motor kita tuh muter. Akan tetapi, putaran motor ini tuh menghasilkan tegangan balik atau back EMF yang dirumuskan di sini. KB kali theta dot. Jadi teman-teman, makin ngebut motornya, dia tuh makin ngelawan tegangan supply. Hal inilah yang bikin motor DC ini nggak meledak kecepatannya kalau kita kasih tegangan konstan. Jadi ketika kita kasih tegangan konstan tuh dia bakal nemu steady state-nya teman-teman. Gitu. Nah, kalau kita susun di Simulink teman-teman, bentuknya itu jadi kurang lebih loop tertutup seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu di sini. Jadi adalah rangkaian ketiga sebenarnya. Untuk rangkaian satu dan untuk rangkaian kedua itu ada ini dan ini. Yang ini itu adalah secara manual teman-teman. Untuk yang kedua ini secara pintar menggunakan transfer function. Kemudian kita lanjut di sini itu tuh nih, kalau kita susun nih di Simulink nih, itu kayak bentuknya tuh kayak gini, jadi loop tertutup dari tegangan jadi arus, kemudian dikali konstanta torsi, habis itu nanti jadi torsi, kemudian nanti masuk ke sistem mekaniknya, terus setelah dari sistem mekanik nanti jadi kecepatan sudut. Terus kecepatan sudutnya ini itu tuh di feedback balik ke depan dikali KB untuk jadi back EMF. Di praktikum ini kita tuh diminta untuk mensimulasikan responsnya. Kalau kita kasih nih tegangan 5 volt, seberapa cepat sih dia muter gitu kan. Berapa lama sih kita yang dia butuhkan nih, yang sistem ini butuhkan untuk sampai kecepatan maksimal. Ini tuh semuanya nanti kelihatan di scope. Mungkin saya juga sudah mempersiapkan hal ini di sini. Kita sini ada di sini. Di sini ada dua motor DC. Untuk masing-masing ini punya lag kompensator. Mungkin kalau misal kita running kali ya. Kalau misal kita running, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau misal kita belum kasih, nah ininya teman-teman. Mungkin kita run dulu. Order. Nah, kita sudah dapat parameter-parameternya. Kemudian di sini kita run. Oke, hasil run di sini mungkin bisa terlihat ya teman-teman. Yang kiri ini adalah yang atas, motor DC atas. Kemudian yang bawah yang warna
kuning ini adalah yang motor DC bawah, teman-teman. Dan di sini dapat terlihat bahwasanya untuk motor DC yang awal ini, dia tuh untuk mencapai nilai set point-nya itu tuh sangat cepat, teman-teman. Ini di kurang dari berapa ini? Kurang dari 0,1 detik malah. Kurang dari 0,1 detik. Dan dia setelah itu akan berada di steady state 1. Ini menunjukkan bahwa kontrolnya tuh cukup baik lah. Ya walaupun ada sedikit ini ya, ada sedikit penambahan ini pada bagian ini yang tidak apa ya, yang dia bahkan lebih besar dari motor DC yang kedua ini, teman-teman. Nah, dia cukup ini kelemahan daripada kalau misal dia mencapai nilai set point-nya besar, itu tuh dia bakal ada lonjakan tegangan yang cukup besar. Nah, berbeda dengan motor DC yang pertama ini yang cepat, motor DC yang kedua ini cenderung lamban, teman-teman. Dia bahkan baru mencapai nilai set point pertama kali itu ada di detik 0,3 detik. Kemudian dia masih ada ke atas dulu, terus kemudian masih berosilasi lagi. Ini terlihat bahwa ini tuh sebenarnya kontrol yang hitungannya itu santai, teman-teman. Jadi nggak terburu-buru yang kontrol daripada hasil di biru gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih teman-teman, terakhir tuh kita punya quarter car model. Kenapa sih namanya quarter car model nih? Karena mobil itu kan punya 4 roda, dan kita asumsikan ini tuh semua rodanya simetris lah. Jadi kita cukup modelkan 1 roda aja atau seperempat mobil. Ini contohnya. Atau seperempatnya atau quarter. Nah, ini tuh sistemnya ya lebih kompleks lah dari mesh spring damper yang tadi ya. Untuk mesh spring damper ini ya. Kalau dilihat ya. Nih, awalnya simpel kan kayak gini doang. Nih, terus tiba-tiba quarter car model seperti ini. Wah, ini lebih ribet nih. Nah, karena quarter car model ini tuh 2 DUF atau ada punya 2 degrees of freedom, di mana ada massa bodi mobil atau MC atau sprung mesh, dan ada juga massa ban atau as roda atau MS atau unsprung mesh. Gasnya juga ada 2, pegas suspensi K1 dan pegas ban atau K2. Ya jelas ban itu punya pegas. Maksud pegas di sini adalah ban ini tuh bisa meredam getaran ya, teman-teman. Karena ban ini kan sifatnya juga dia kan dari karet, dia elastis, terus kemudian di dalamnya itu diisi dengan udara yang juga bisa dia kan juga apa ya, jenis benda yang fleksibel lah. Dia bisa mengisi ruang dengan baik, kemudian bisa mengisi celah-celah juga. Nah, karena sifatnya ini, ban ini juga kalau kita misal contoh nih, kalau kita di ban motor atau ban mobil lah, kalau misal kita kasih tekanan dikit, dia kan kayak meredam gitu kan. Dan kalau misal bannya itu agak gembos, makin kelihatan kan kalau dia meredam gitu, teman-teman. Nah, itu persamaan blok diagram ini, teman-teman, itu terlihat agak menakutkan lah ya, karena banyak feedbacknya ya, teman. Nah, dia kan, waduh, pusing banget ya, ada gen 1, gen 2, apa ya, gen 3, gen 2, gen 4, dan lain-lain. Kan bingung lah. Ada interaksi nih antara gerakan ban dan gerakan bodi mobil. Kalau ban itu menekan ke atas atau kena polisi itu apa? Suspensi ini bakal menekan bodi. Kalau bodi goyang, dia bakal menekan balik suspensi. Tujuan dari simulasi ini tuh biasanya buat nyari kenyamanan, comfort versus handling, di mana kita bakal mainin nilai redaman. Kalau terlalu empuk, tentunya nanti mobil bakal mentul-mentul dan nggak berhenti, atau nanti dia bakal nggak stabil lah, dia akan nggak stabil. Tapi di sisi lain, kalau misal nilai redamannya itu keras, punggung penumpang nanti bakal sakit. Nah,
di Simulink ini tuh kita bisa lihat grafiknya lah di situ. Nah, ini kebetulan Simulink ini juga ada ya teman-teman ya. Mungkin kita pakai contoh yang tadi aja kan, tadi yang motor kan sudah ya teman-teman. Motor tadi kan sudah ada contohnya untuk motor ya teman-teman. Mungkin kita dipakai contoh yang sama saja di sini. Untuk hasilnya tuh tadi ada di ini contoh. Ini untuk hasil skopnya kita jadikan sebagai contoh aja. Anggap aja yang warna biru ini tuh adalah dia peredamannya sangat keras. Peredamannya itu bakal sangat keras. Nah, ketika dia mendapat tekanan, ya dia bakal meredam dengan sangat baik. Tentunya dia bakal terjadi hentakan, teman-teman. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Dengan inilah. Jadi handlingnya tuh bagus. Handlingnya tuh bagus hingga dia tuh kayak gitu kan. Nanti dia bisa resikonya tuh nggak nyaman karena hentakannya tuh sangat cepat diredam. Seperti pada grafik yang warna biru. Sebaliknya nih, kalau semisal terlalu empuk, comfort, dia bakal kayak jot-jotan. Ini tuh berefek pada memang nyaman, cuman handlingnya itu kurang baik karena ini tadi jot-jotan. Anggap kita handlingnya tuh set pointnya 1. Nah, kalau teman-teman lihat kan untuk yang peredamannya langsung keras, langsung cepat, itu dia kayak peredamannya tuh langsung ke 1. Di handlingnya bagus. Tapi tidak comfort karena ada offset yang sangat besar. Kemudian di sini ketika dia santai atau dia bisa ini, dia memang nyaman, tetapi handlingnya kurang dan ini tidak safety, teman-teman. Dan kita membahaslah sedikit tambahan mengenai PID, teman-teman. Jadi kita tadi di awal kan membahas mengenai PID, proporsional, integral, derivatif gitu. Nih contoh ini. Ini ada integral, proporsional dan integral. Ini di sini ada derivatif kontrol. Ini kita sedikit bahas saja ya. Jadi proporsional ini tuh fungsinya untuk menendang respon awal, teman-teman. Tapi kita tuh ninggalin steady-state error. Terus kemudian untuk integral ini tuh kayak penghapus dosa, di mana integral ini tuh mengakumulasi error di masa lalu. Kemudian kalau ada selisih yang nakal nih, kalau membandel ya, kalau ada selisih yang terjadi dan nggak mau hilang, integral itu bakal terus nambah nilainya sampai nilai errornya itu 0. Sedangkan untuk derivatif kontrol, ini tuh kayak peramal lah teman-teman. Dimana dia bakal lihat laju perubahan error. Kalaupun errornya tuh berubah terlalu cepat, dia bakal ngerem biar nggak overshoot. Nah, contoh overshoot tuh kayak gini tadi teman-teman. Ini tuh overshoot. Jadi dia nggak apa ya, kayak ada tembakan yang mengganggu, terlihat mengganggu gitu teman-teman. Mungkin sampai sini saja teman-teman untuk pembahasannya. Kesimpulannya tuh di pertemuan 4 kali ini tuh kita belajar bahwa segala sesuatu di dunia fisik, baik itu tuh air di toren rumah, bekas di motor listrik di kipas angin, sampai suspensi di mobil, itu tuh semuanya tuh bisa dibahasakan dengan matematis dan disimulasikan di MATLAB, terutama di Simulink. Dengan Simulink kita tuh bisa mendesain controller PID-nya, kita bisa tuning konstanta, KPKI dan KD, sampai respons yang mulus, di mana respons mulus ini tuh terjadi ketika responnya itu cepat naik, minim overshoot, dan tidak ada error, tanpa harus merusak alat beneran dalam melakukan percobaannya atau tuningnya. Mungkin ini saja ya penjelasan dari saya atau yapping session-nya ibaratnya.
mengenai tugas dan materi Simulink permodelan dan kontrol PID ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran lah ke teman-teman terkait dengan materi ini. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai menit berapanya saya kurang tahu. Mungkin saya juga ingin memohon maaf karena kalau misal ada salah kata maupun penjelasan, terlebih tadi ada salah slide juga, mungkin akan jadi evaluasi saya ke depannya. Mungkin tanpa berlama-lama, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.